Ketika Pak Darso berjalan ke balik sumur, alangkah terkejutnya dia bahwa ternyata yang dia lihat adalah pocong. Lambat laun, sekitar 2 tahun kemudian, Mas Robi akhirnya meninggal dunia. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Buat pasukan Lentera Malam yang suka kopi, lebih baik sekarang kalian segera bikin kopi, karena cerita yang kali ini gue bawain, ini ceritanya gue jamin bagus banget. Jadi sekarang kalian segera pause videonya dan segera bikin kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Seperti biasa, kalau di segmen cerita horor, gue selalu bawain cerita-cerita yang menurut pribadi gue sendiri sangat menarik. Kali ini gue mau bawain cerita dari salah satu akun Twitter. Nama ID-nya itu @niskala_skala. Kalian abis nonton video ini, coba mampir-mampir ke Twitternya @niskala_skala. Gue jamin itu isinya cerita-cerita horor yang bagus-bagus banget. Dari segi tema sampai penulisan itu gue rasa ini wah the best banget deh. Jadi abis nonton video ini aja ya, kalian mampir-mampir ke Twitternya @niskala_skala. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah, cerita yang kali ini bakal gue bawain itu judulnya Pocong Sumar. Itu adalah salah satu cerita yang di-up oleh akun Twitter @niskala_skala. Kenapa gue bawain cerita ini? Karena menurut gue dari segi tema sampai penulisan itu menurut gue bagus banget. Itu the best banget lah. Makanya gue saranin buat kalian abis nonton video ini, tapi abis nonton video ini aja ya, kalian mampir ke Twitternya @niskala_skala. Gue jamin ceritanya bakal bagus-bagus banget. Jadi Pocong Pak Sumar ini menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang meninggal, dan 7 hari setelah meninggalnya Pak Sumar ini, warga desa itu diteror. Diterornya pokoknya serem-serem banget deh. Makanya gue saranin kalian nonton video ini sampai habis, karena kalian akan tahu juga apa penyebabnya Pak Sumar ini sampai meneror warga. Makanya gue saranin kalian nonton sampai habis, jangan ada yang di skip ya. Yaudah, dan gue mau ngingetin sekali lagi nih, kalau sekarang Lentera Malam udah hadir di TikTok. ID-nya itu lenteramalam.id, nanti gue taruh sebelah sini nih, atau linknya nanti gue taruh di deskripsi. Jadi buat kalian yang punya akun TikTok, kalian coba mampir-mampir ke TikToknya Lentera Malam, karena di situ kedepannya gue, Jamal, dan tim Lentera Malam yang lain bakal sering upload cerita horor pendek yang kemungkinan besar nggak gue up di YouTube. Makanya kalian jangan lupa yang punya TikTok mampir ke TikToknya Lentera Malam. Yaudah, karena openingnya udah kelamaan, sebelum kalian simak ceritanya, gue mau ngopi dulu nih sebentar. Dan kalian juga jangan lupa saksiin intronya. Tokoh dalam cerita ini kita sebut saja dengan nama Niska. Pagi itu, Niska sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Nah, sambil menunggu ibunya selesai bersiap-siap untuk berangkat mengantarnya ke sekolah, Niska duduk di bangku panjang di teras rumahnya. Di situ, dia memperhatikan sekitar rumahnya. Udaranya cukup segar pagi itu dan masih berbalut kabut. Kebetulan, tetangga depan rumah Niska ini merupakan orang yang cukup berada. Rumahnya besar dengan tembok yang cukup tinggi. Rumah itu ditinggali oleh 3 orang, yaitu Pak Sumar, istrinya Bu Saudah, dan anaknya Mas Robi. Mas Robi ini merupakan anak laki-laki sematawayang mereka yang menderita kelumpuhan sejak Mas Robi ini dilahirkan. Mas Robi ini nggak bisa berjalan, tapi anggota tubuh lainnya normal. Jadi dia memiliki penyakit kelumpuhan di bagian kaki. Saat itu, Mas Robi masih duduk di kelas 5 SD. Setiap hari, Pak Sumar mengantar jemput Mas Robi. Kebetulan, Mas Robi pun satu sekolah dengan si Niska ini nih.
Nah, saat si Niska sedang duduk di teras, dia melihat Pak Sumar sedang membopong Mas Robi untuk dinaikkan ke sepeda motor dan berangkat ke sekolah. Pak Sumar pagi itu pun sempat menyapa Niska. "Kok belum berangkat?" Iya Pak, lagi nunggu ibu. Sebentar lagi. Di situ Pak Sumar terlihat menyalakan motornya. Di situ pun Robi melempar senyum kepada si Niska ini. Melihat Robi dan Pak Sumar sudah berangkat ke sekolah, Niska meminta ibunya untuk segera mengantarnya karena dia itu takut terlambat. Nah, sesampainya di sekolah, Niska sempat melewati ruang kelasnya Mas Robi nih. Karena setelah gerbang masuk memang deretan ruang kelas 4 sampai kelas 6. Dan itu adalah salah satu kelasnya Mas Robi. Niska nggak sengaja melihat Mas Robi sedang duduk termenung di bangkunya. Dia terlihat kurang ceria pagi itu. Tapi di situ Niska nggak terlalu menghiraukan Mas Robi dan dia langsung bergegas menuju ruang kelasnya. Singkat cerita, jam pelajaran telah usai. Niska pun pulang bersama teman-temannya. Niska kembali melewati ruang kelas Mas Robi. Dia melihat Mas Robi masih duduk di bangkunya. Yang berarti Pak Sumar belum datang untuk menjemputnya siang itu. Padahal biasanya Pak Sumar nggak pernah telat menjemput Mas Robi walau semenit pun. Di situ Niska pun sempat menyapa Mas Robi dan menanyakan kenapa Pak Sumar belum datang untuk menjemputnya. Mas Robi pun menjawab, dia bilang paling sebentar lagi Pak Sumar datang buat jemput saya. Mendengar penjelasan Mas Robi pun akhirnya Niska melanjutkan untuk pulang menuju rumah. Nah, di tengah jalan ketika melewati pemakaman Mundu, Niska melihat segerombol bapak-bapak berada di salah satu sudut pemakaman sedang menggali tanah kuburan. Batinnya sempat bertanya, siapa yang meninggal? Sesampainya di rumah, Niska kaget. Dia melihat bendera putih terpajang di halaman rumahnya Pak Sumar. Di sana pun telah ramai orang mengenakan pakaian serba hitam. Ternyata Pak Sumar sudah meninggal tadi pagi jam 10 karena kecelakaan. Pak Sumar tertabrak truk tronton dan kepalanya hancur. Niska pun sangat shock mendengar berita itu karena baru tadi pagi dia melihat Pak Sumar dalam keadaan baik-baik saja. Di situ Niska langsung buru-buru ke rumahnya Pak Sumar untuk memastikan Mas Robi ini sudah ada yang jemput atau belum. Ternyata alhamdulillah dia melihat Mas Robi sudah ada di dalam rumahnya Pak Sumar. Mungkin karena Mas Robi ini pulangnya naik ojek kali, jadi nyampenya bisa lebih cepat daripada si Niska ini. Nah, di situ si Niska itu melihat Mas Robi lagi nangis dengan begitu pilunya, melihat bapaknya sudah tidak bernyawa lagi. Nah, setelah selesai disolatkan, jenazah Pak Sumar dibawa ke pemakaman Mundu untuk dikebumikan. Di situ, Niska kebetulan tidak ikut ke pemakaman untuk menguburkan Pak Sumar. Nah, setelah Pak Sumar ini dimakamkan, seperti biasanya tradisi orang Jawa, keluarga Pak Sumar mengadakan tahlilan selama 7 hari berturut-turut. Nah, selama 7 hari tersebut, semua berjalan lancar dan baik-baik saja, tanpa adanya hal yang janggal terjadi. Nah, setelah 7 hari itu berlalu, kejadian di luar nalar mulai dirasakan oleh beberapa warga di sekitar rumahnya Niska. Semua dimulai dari cerita Pak Darso yang mengaku telah dihantui oleh arwah Pak Sumar. Malam itu, Pak Darso sedang bersiap-siap akan berangkat ronda. Jam menunjukkan jam 9.30 malam. Ketika Pak Darso ini baru membuka pintu, tiba-tiba perutnya merasa sakit dan ingin buang air. Akhirnya, Pak Darso pun menutup kembali pintu rumahnya dan berlari menuju kamar mandi. Nah, waktu itu istri dan anaknya sudah terlelap tidur. Kebetulan, kamar mandi Pak Darso ini tidak berada di dalam rumah, akan tetapi terpisah dari rumah utamanya. Jadi, setelah pintu dapur harus berjalan sekitar 5 meter untuk menuju kamar mandi. Nah, di sebelah kamar mandi terdapat sumur yang biasanya ditimba untuk kebutuhan keluarga Pak Darso.
Dan Pak Darso di situ buru-buru untuk masuk ke kamar mandi karena perutnya sudah sangat mulus banget, dan juga karena teman-teman yang lain sudah menunggunya di pos ronda. Namun ketika Pak Darso ini hendak cebok menggunakan air, Pak Darso baru sadar bahwa ember di kamar mandinya kosong, yang berarti dia harus menimba sumur terlebih dahulu. Akhirnya dengan terpaksa dia pun keluar dari kamar mandi dan mulai menimba air sumur. Tiba-tiba Pak Darso mendengar suara laki-laki menangis terseduh-seduh. Suaranya terdengar sangat pilu dan sangat sedih sekali. Pak Darso menghentikan timbaan airnya saat itu dan mencoba lebih seksama mendengar apa yang dia dengar. Dan benar saja, ada suara laki-laki menangis. Pak Darso curiga bahwa itu adalah suara anaknya yang nomor 1. Karena anak pertamanya adalah laki-laki bujang yang sudah duduk di kelas 3 SMK. Dia pun mencoba sedikit mengintip ke balik sumur, karena sumur Pak Darso ini cukup tinggi. Jadi dia itu nggak bisa melihat apa yang ada di balik sumurnya tanpa memutari sumur itu. Nah, ketika Pak Darso berjalan ke balik sumur, alangkah terkejutnya dia bahwa ternyata yang dia lihat adalah bungkusan kain putih sedang jongkok di balik sumur, alias pocong, dengan muka setengah hancur dan sangat mirip dengan wajahnya Pak Sumar. Di situ Pak Darso pun langsung lari terbirit-birit menuju dalam rumahnya. Dia pun lari ke kamar untuk membangunkan istrinya. Tapi di situ istrinya tidak percaya dengan apa yang dia alami. Istri Pak Darso pun di situ bilang, Jangan ngawur kamu mas, gak mungkin orang udah mati bisa bangkit lagi. bantah istrinya Pak Darso dengan nada sedikit kesal. Pak Darso pun di situ langsung keluar dan segera bergegas menuju pos ronda. Di pos ronda sudah berkumpul teman-teman seperondaannya. Di sana ada Pak Rusdi, Mas Hendy, dan Pak Salim. Di situ Pak Darso langsung duduk di samping teman-temannya. Dia mengambil segelas kopi lalu meminumnya dengan raut wajah yang cukup panik. Sementara teman-temannya masih asik bermain kartu. Di situ Pak Darso langsung bilang ke teman-temannya dengan keadaan yang masih gemeteran, "Kalian pada bakal percaya nggak kalau aku habis digentayangi sama Pak Sumar?" Teman-temannya yang mendengar perkataan Pak Darso pun spontan tertawa terbahak-bahak. Di situ Pak Darso hanya diam dengan ekspresi kesal kepada teman-temannya. Belum sampai Pak Darso bicara lagi, tiba-tiba terdengar bunyi seperti ada yang mengetuk-ngetuk kayu bagian belakang pos ronda. Pak Darso dan yang lainnya pun terdiam sejenak. Namun suara itu masih berulang-ulang terdengar di bagian belakang pos ronda. "Heh, siapa yang di belakang? Jangan bercanda!" bentak Pak Salim dengan nada yang cukup kesal waktu itu. Namun tidak ada jawaban dari arah belakang pos ronda. Justru suara orang mengetuk-ketuk kayu itu semakin cepat dan kencang. Pak Darso pun ketakutan. Pak Darso disitu bilang, "Kayaknya itu Pak Sumar. Kayaknya dia nih yang ngetuk-ngetuk di belakang itu," ucap Pak Darso dengan bibir gemetar dan ekspresi yang ketakutan waktu itu. Mereka pun sepakat untuk mengecek bersama-sama ke belakang pos ronda. Mereka berempat saling dorong satu sama lain agar menjadi yang paling depan. Akhirnya setelah sampai di bagian belakang pos ronda, yang mereka lihat adalah sosok pocong yang sedang mengetuk-ngetuk kepalanya di kayu bagian belakang pos ronda. Wajahnya setengah hancur, dan ketika menengok ke arah Pak Darso dan ketiga temannya itu, mereka berempat pun lari tunggang langgang menuju rumah masing-masing. Dan tak ada yang berani keluar rumah lagi malam itu. Selepas kejadian tersebut, berita tentang arwah Pak Sumar yang gentayangan pun tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut.
Warga di sekitar rumahnya Niska pun menjadi sangat ketakutan dan tidak ada yang berani berada di luar rumah setelah maghrib tiba. Berita tersebut pun sampai di telinga Bu Saudah dan Mas Robi. Dan mereka tidak percaya, mereka tidak terima juga dengan kabar yang beredar di warga sekitar. Mereka mengaku tidak pernah sekalipun dihantui oleh arwah suami dan bapaknya itu, yaitu Pak Sumar. Nah, akibat berita yang beredar, Bu Saudah dan Mas Robi memilih mengucilkan diri dari masyarakat. Mereka jarang sekali terlihat keluar rumah, kecuali saat Mas Robi berangkat sekolah aja. Bu Saudah hanya mengandalkan uang pesangon dan uang asuransi almarhum suaminya untuk hidup sehari-hari. Ada cerita lagi dari salah satu warga di tempat tinggalnya si Niska ini, namanya Pak Mislam. Malam itu, selepas Isya, Pak Mislam yang merupakan seorang takmir musola di dekat rumahnya si Niska ini baru saja selesai membersihkan musola dan hendak bersiap untuk pulang. Nah, Pak Mislam ini bisa dibilang orang yang sangat religius lah. Tak heran, dia dijadikan takmir musola oleh warga sekitar. Nah, Pak Mislam setelah dia selesai menyapu seluruh bagian lantai musola dan membereskan sajadah serta peralatan ibadah yang lainnya, dia pun mematikan semua lampu musola dan bergegas mengunci semua pintu musola. Nah, ketika dia sedang mengunci, dia seperti melihat bayangan putih memantul di kaca pintu musola, yang berarti bayangan tersebut ada di belakang Pak Mislam. Nah, karena mata Pak Mislam ini sudah sedikit rabun, dia tidak begitu jelas melihat bayangan apa sebenarnya itu. Dia pun membalikkan badannya dan di situ dia melihat sosok pocong sedang berdiri tegap di halaman musola tepat di bawah tangga musola. Pak Mislam yang imannya kuat pun beristighfar di situ dan merapalkan ayat kursi. Menurut penuturan Pak Mislam, pocong itu memang mirip dengan wajah Pak Sumar yang sudah setengah hancur. Terhitung sudah 7 kali Pak Mislam ini merapalkan ayat kursi. Akan tetapi pocong itu bukannya pergi dan menghilang, justru menangis terseduh-seduh. Pak Mislam pun mencoba bertanya kepada pocong itu, "Kamu ada keperluan apa? Kok mengganggu warga sini?" Pocong itu pun tidak menjawab dan tetap menangis saja. Sekali lagi, Pak Mislam mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok pocong itu. Dia bilang, "Kalau kamu gak mau bilang, ya udah, saya pamit mau pulang dulu. Ada yang mau ditanyakan?" Ucap Pak Mislam sambil berlalu meninggalkan pocong tersebut. Nah, baru beberapa langkah Pak Mislam ini jalan, Pak Mislam menengok ke belakang dan sosok tersebut ternyata sudah menghilang. Pak Mislam pun mulai merasa merinding dan mempercepat langkahnya menuju rumah, lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialami kepada istrinya. Nah, keesokan paginya, istri Pak Mislam menceritakan kejadian yang dialami oleh suaminya kepada para tetangga dan juga ibu-ibu yang kebetulan sedang berbelanja sayur bersama-sama. Banyak yang bingung kenapa arwah Pak Sumar ini tidak tenang. Padahal menurut warga, Pak Sumar ini semasa hidupnya adalah orang yang cukup baik, walaupun dia jarang berbaur dengan warga sekitar. Tapi setidaknya dia tidak pernah sekalipun bikin ulah dengan para warga desa. Ada satu lagi cerita yang dialami oleh seorang pedagang sayur keliling. Waktu itu masih pagi-pagi buta, sekitar jam 2.30 pagi. Namanya Bu Misem. Dia itu hendak berangkat ke pasar yang ada di kota. Mau tidak mau, dia harus berangkat lebih awal ke pasar agar mendapatkan sayur-sayur segar dan yang masih lengkap. Nah, Bu Misem ini rumahnya dekat dengan hutan karet yang ada di desanya Niska. Kebetulan sebelah barat rumah Pak Sumar ini merupakan jalan kecil alternatif menuju desa sebelah yang mengarah langsung ke pasar kota. Jalan tersebut hanya berkapasitas satu pengendara sepeda motor atau sepeda biasa lah ya. Jika berpapasan pun
akan sangat sulit sekali jalan itu karena saking sempitnya jalanan itu. Dan kebetulan Bu Misem ini memang selalu lewat jalan tersebut ketika pergi dan pulang dari pasar. Nah, saat dia sampai di sebelah barat rumah Pak Sumar, dia merasakan hawa yang lebih dingin dari sebelumnya. Bulu kuduknya pun berdiri di situ. Dia berusaha mempercepat langkahnya. Nah, karena perasaannya ini benar-benar gak enak, dia memutuskan untuk menaiki sepedanya. Jadi sebelumnya dia itu dituntun sepedanya. Jalan di situ masih turunan. Jadi tanpa digoes pun sepeda bisa melaju dengan sendirinya. Di situ Bu Misem baru melaju beberapa meter, tiba-tiba ada yang menghadangnya. Tepat di tepi jalan kecil tersebut ada sosok pocong yang tengah berdiri di tepi jalan dengan kepala menunduk. Bu Misem yang sudah melihat sosok itu dari beberapa meter sebelumnya, di situ sudah merasakan merinding yang sangat hebat. Dan di situ juga Bu Misem berteriak ketakutan. Sepeda yang dinaikinya oleng dan akhirnya terjatuh tepat 1 meter sebelum sosok itu berdiri. Kepala Bu Misem menghantam batu yang cukup besar. Awalnya dia masih sadar, namun matanya sudah berkunang-kunang waktu itu. Nah, dengan setengah kesadarannya, Bu Misem sempat mendengar suara laki-laki berbicara dengan nada yang cukup sedih. Dia bilang seperti ini nih. "Mbak, tolongin aku, Mbak." Setelah itu, Bu Misem pingsan dan baru ditemukan oleh warga yang hendak ke kota saat hari mulai terang. Saat itu, Bu Misem segera dibawa ke rumahnya si Niska ini nih, karena rumah Niska yang rumahnya paling dekat dengan lokasi kejadian. Sebenarnya lebih dekat lagi dengan rumah almarhum Pak Sumar. Namun, karena Bu Sauda dan Mas Robi ini nggak pernah keluar dari rumah, warga pun tidak enak hati jika harus mengganggunya. Beberapa saat kemudian, Bu Misem pun akhirnya tersadar. Dia sangat ketakutan dan badannya gemetar. Tak lama setelah itu, suami Bu Misem ini datang untuk menjemput Bu Misem ini karena memang ada satu warga yang memberi kabar kepada suami Bu Misem di rumah. Saat suaminya datang, Bu Misem menangis jadi-jadinya sambil memeluk suaminya. Dia meracau gak jelas seperti ingin menceritakan sesuatu, tapi masih sangat ketakutan. Nah, setelah ditenangkan oleh suaminya, akhirnya Bu Misem bisa bercerita apa yang dialami walaupun dengan sedikit terbata-bata. Beberapa warga yang berkerumun pun mendengar cerita Bu Misem mulai geram dengan gangguan yang dilakukan almarhum Pak Sumar karena sudah mulai merugikan warga. Mereka pun bertanya-tanya sebenarnya ini ada apa? Kenapa Pak Sumar ini bisa gentayangan meneror warga dan sampai mencelakakan salah satu warga yang tinggal di situ. Dan gak berselang lama, Bu Misem dan suaminya pamit untuk pulang dan mengucapkan terima kasih kepada keluarganya Niska ini nih, karena telah menyediakan tempat untuk menolongnya. Sedangkan warga yang lain satu persatu membubarkan diri dengan pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran mereka masing-masing. Kenapa Pak Sumar bisa meneror warga dan sampai mencelakai salah satu warganya? Hari-hari berlalu, semakin banyak warga yang mengaku telah dihantui oleh pocong Pak Sumar. Desas-desus itu semakin luas tersebar sampai ke seluruh penjuru desa. Salah satu warga di dekat rumah si Niska ini melaporkan hal ini kepada kepala desa. Namun, tidak ada tindakan ataupun musyawarah apapun mengenai hal itu dari pengurus desa. Sampai pada akhirnya, pada suatu malam, lagi-lagi Pak Mislam selepas sholat Isya sedang beres-beres di musola dan bersiap hendak pulang. Lagi-lagi sudah ada yang menunggu dia di halaman musola. Masih sosok yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu Pak Sumar. Sosok itu lagi-lagi menangis dengan terseduh-seduh dengan kepala menunduk. Pak Mislam pun di situ beristighfar sebanyak 3 kali, lalu menarik nafas panjang. Bismillah, maaf ya Pak atau Mas, kamu sebenarnya ada keperluan apa di desa ini? Kamu pastinya sudah mengerti.
kalau warga di sini sudah resah banget dengan gangguan yang dilakukan oleh kamu. Saya minta dengan sangat ke kamu, kalau memang tidak ada keperluan apa-apa, silakan jangan kembali lagi ke desa ini dan tenang di alam sana. Tapi kalau memang ada yang mau kamu sampaikan, sampaikanlah kepada saya. Silakan, siapa tahu saya bisa membantu masalahmu. Ucap Pak Mislam dengan tenang kepada sosok tersebut. Sosok itu masih menangis terseduh-seduh depan Pak Mislam. Dan tak lama sosok itu mulai bicara. "Pak, saya ini harusnya belum mati. Kalau saya mati, siapa yang mengurus anak saya, Robi? Bapak tahu kan keadaan Robi kayak gimana? Pak, saya bicara jujur. Istri saya itu ada hubungan dengan pria lain. Dia juga enggak sepenuh hati dalam merawat Robi anak saya. Karena kondisi Robi yang seperti itu gak sempurna. Kadang malah gak mau mengakui kalau Robi itu adalah anaknya." Ucap sosok tersebut dengan tangis yang terseduh-seduh. Akhirnya Pak Mislam pun mengetahui segala permasalahannya, yang membuat arwah Pak Sumar ini tidak tenang. Pak Mislam mencoba membujuk Pak Sumar untuk tidak lagi mengganggu warga di sini. Sementara Pak Mislam pun akan merundingkan dengan beberapa warga yang dapat dipercaya tentang masalah Pak Sumar ini. Keesokan harinya, selepas sholat isya berjamaah di musola, Pak Mislam melarang beberapa warga untuk pulang terlebih dahulu. Pak Mislam menyampaikan bahwa ada hal yang perlu dirundingkan bersama-sama. Di sana ada Pak Salim, Pak Darso, Pak Rizwan, dan Mas Ipul. Ini semua nama yang diceritain ini pokoknya disamarkan ya. Mereka pun melingkar di dalam musola dan dibuka dengan salam oleh Pak Mislam. Kemudian di situ Pak Mislam menjelaskan semua yang diungkapkan oleh sosok Pak Sumar itu. Di situ semua tampak mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Mislam. Pak Mislam bercerita bahwa semalam dia ditemui oleh sosok Pak Sumar lagi. Dan Pak Sumar mau menceritakan apa penyebab dia masih bergentayangan. Sebenarnya tidak ada maksud mengganggu, hanya ingin meminta tolong saja. Arwah Pak Sumar sudah mencoba mendatangi istrinya, Bu Saudah, untuk menyampaikan apa yang membuatnya tidak tenang. Akan tetapi Bu Saudah sudah keras hatinya, tidak terpengaruh apapun dengan ucapan arwah Pak Sumar, dan justru menganggap dirinya sedang berimajinasi saja. Menurut Pak Sumar, selama Pak Sumar masih hidup, dialah yang selalu merawat Mas Robi. Bahkan dari saat Mas Robi masih bayi, Pak Sumar ini sangat menerima segala kekurangan dari anaknya itu. Nah, ketika Mas Robi beranjak dewasa, beberapa kali Pak Sumar menemukan Bu Saudah sedang memukuli anaknya itu. Tubuh Robi sering memar-memar karena sering dipukul sapu oleh istrinya itu. Kadang jika Pak Sumar sedang ada urusan pekerjaan di luar kota, Mas Robi ini sering tidak diberi makan oleh ibunya. Nah, ketika Pak Sumar pulang dari kota, tak jarang dia menemukan Mas Robi dalam keadaan demam dan sakit karena kelaparan dan dehidrasi. Pak Sumar sempat akan mempekerjakan orang khusus untuk merawat Mas Robi ketika Pak Sumar ini lagi pergi keluar kota. Akan tetapi istrinya selalu melarang dan selalu berjanji tidak akan menyakiti Mas Robi lagi. Namun nyatanya selalu berakhir dengan hal sama. Mas Robi disakiti lagi oleh ibunya. Sampai suatu ketika Pak Sumar memergoki Bu Saudah
sedang berteleponan dengan seorang laki-laki dengan panggilan yang cukup mesra. Akan tetapi di situ karena Pak Sumar ingin menjaga perasaan Mas Robi, akhirnya Pak Sumar memilih untuk pura-pura tidak tahu istrinya itu selingkuh. Semenjak Pak Sumar meninggal, Bu Saudah dan Robi memang sangat jarang terlihat keluar rumah. Robi hanya keluar ketika dirinya akan sekolah saja. Itu pun selalu dipesankan ojek oleh Bu Saudah untuk mengantar jemput Mas Robi ke sekolah. Almarhum Pak Sumar juga menceritakan bahwa sejak dirinya meninggal, Robi semakin sering disiksa oleh istrinya. Bahkan Bu Saudah sering berhari-hari tidak pulang ke rumah hanya karena berkencan dengan selingkuhannya itu. Pak Sumar pun sempat memberikan nama selingkuhan dari Bu Saudah itu. Pak Sumar hanya ingin meminta pertolongan kepada warga sekitar rumahnya agar membantu menjaga Mas Robi dan membantu selalu menasihati istrinya agar cepat berubah. Selesai Pak Mislam menyampaikan seluruh cerita yang dia ketahui dari almarhum Pak Sumar, warga yang berunding pun memutuskan untuk merawat Robi secara bergotong royong. Dengan cara setiap hari membawakan makanan untuk Mas Robi dan rutin mengecek keadaan Mas Robi. Akhirnya, mulai keesokan harinya, warga bergantian ke rumah Bu Saudah membawakan makanan untuk Mas Robi. Tapi anehnya, Bu Saudah setiap ada warga yang berkunjung ke rumahnya selalu berlaga baik kepada Mas Robi. Sangat berbeda dengan yang diceritakan oleh almarhum Pak Sumar. Nah, semenjak perundingan itu juga, Pak Sumar tidak pernah lagi menampakkan dirinya lagi. Prinsip warga di situ, yang terpenting warga sudah berusaha membantu merawat Mas Robi semampunya. Entah di belakang Bu Saudah bertindak seperti apa kepada Mas Robi, warga sudah tidak bisa ikut campur lagi. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Bu Saudah menikah lagi dengan laki-laki yang Pak Sumar sebut sebagai selingkuhan Bu Saudah. Lambat laun, sekitar 2 tahun kemudian, Mas Robi akhirnya meninggal dunia. Menurut Bu Saudah, Robi ini terkena kanker tulang. Warga pun percaya saja karena memang seminggu sebelum Mas Robi ini meninggal, Mas Robi sempat dirawat di rumah sakit. Dan cerita ini selesai. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari akun Twitter @niskalaskala. Gue saranin kalian yang suka baca mampir ke Twitternya @niskalaskala. Gue jamin gak bakal mengecewakan lah cerita-cerita yang ada di dalam situ. ID-nya @niskala_skala ya. Yaudah jangan di close dulu. Gue mau ngobrol-ngobrol tentang cerita yang gue bawain tadi ya. Jangan di close dulu, bentar. Gimana nih menurut teman-teman? Akhirnya kan kejawab juga kan, kenapa Pak Sumar itu sampai meneror warga berkali-kali. Dan setiap kali meneror, Pak Sumar itu pasti sering dalam keadaan menangis atau minta tolong. Dan jawabannya terjawab sudah di akhir cerita. Ternyata dia itu merasa gak tenang meninggalkan anaknya karena perilaku dari ibunya si Mas Robi itu atau istrinya si Pak Sumar itu. Ternyata yang dibilang sama Pak Sumar itu, almarhum Pak Sumar, arwahnya atau korinnya, dia bilang kalau istrinya itu sering menyiksa Mas Robi. Bahkan pas lagi masih hidup, ibunya itu sering gak menganggap kalau Mas Robi ini adalah anak kandungnya. Wah, itu ibu yang durhaka kalau menurut gue ya. Jarang sih, maksudnya menurut gue sangat jarang ibu-ibu yang punya perilaku seperti ini. Kalau kalian punya tetangga yang perilakunya seperti ini, bolehlah komen di bawah atau tag orangnya ya kan, biar kita serbu rame-rame. Karena pasti kan biasanya ibu itu kan
apapun kondisi anaknya pasti biasanya lebih menerima gitu kan, karena ya anak kandungnya sendiri dan dia yang ngandung dan melahirkan sendiri. Tapi kenapa perilakunya Bu Saodah ini atau istrinya Pak Sumar bisa seperti itu? Menurut kalian kenapa tuh? Atau mungkin dia punya penyakit mental, atau karena terpengaruh sama selingkuhannya? Dan satu lagi nih, ternyata terbukti tuh omongannya Korinnya Pak Sumar kalau Bu Saodah itu selingkuh. Dan bener kan, ternyata yang dinikahin sama Bu Saodah itu adalah selingkuhan yang disebut-sebut sama almarhum Pak Sumar atau Korinnya Pak Sumar. Tapi warga agak ragu dengan ucapan Pak Sumar tentang Mas Robi ini yang disiksa, karena setiap warga datang ke rumah si Pak Sumar ini, si Mas Robi itu diperlakukan dengan sangat baik oleh ibunya atau Bu Saodah ini. Makanya warga agak ragu. Cuman kalau kita lihat dari cerita sih kayaknya cuman gimmick aja untuk baik sama Robinya ya kan. Pas warga udah pada pulang bisa jadi dipukulin lagi sih Mas Robinya itu gitu loh. Dan gue mau ngingetin sekali lagi nih, buat teman-teman yang punya cerita horor seperti cerita yang gue bawain tadi, kalian bisa kirim cerita biar dibawain sama gue atau Jamal bawain. Nanti kalian berhak mendapatkan merchandise eksklusif kontributor Lentera Malam. Gue taruh sebelah mana ya? Sebelah sini atau sebelah sini deh. Pokoknya antara sini nanti gue tampilin gambar merchandise-nya, kaos kontributor Lentera Malam. Jadi gue harap teman-teman kirimlah cerita-cerita yang bagus-bagus dan menarik seperti yang tadi gue ceritain. Itu gue senang banget sama cerita ini deh. Dari segi penulisan sama tema ceritanya itu rapi banget. Ini sebenarnya cerita yang gue bawain ini banyak yang gue skip karena kalau gue bawain semua terlalu panjang. Jadi buat kalian yang pengen details dari ceritanya bisa mampir ke Twitternya @niskalaskala. Di situ dia nulis dengan rapi dan details banget. Yaudah, bolehlah gue tunggu komentar-komentar dari kalian di bawah tentang cerita ini. Kira-kira apa pendapat kalian tentang cerita yang gue bawain malam ini? Oke, dan gue mengingatkan sekali lagi nih, kalau Lentera Malam punya TikTok. Jadi jangan lupa mampir ke TikToknya Lentera Malam. Itu ID-nya ada di sini ya. Jangan lupa mampir. Di situ gue, Jamal, dan tim Lentera Malam yang lain bakal sering upload cerita-cerita horor pendek yang kemungkinan besar nggak gue upload di YouTube. Yaudah, karena udah kepanjangan closingnya, gue izin pamit. Gue Adit dari Lentera Malam. Bye.